Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini kembali saya akan menyajikan soal-soal tes P3K untuk tahun 2023, yaitu soal SJT dan Mansos. Dan ini sudah disesuaikan dengan FR dari mulai tanggal 22 sampai tanggal 25. Jadi ini sudah disesuaikan dengan field report atau laporan langsung dari rekan-rekan yang sudah mengerjakan tes dari tanggal 22 sampai tanggal 25. Oke, sebelum mulai, saya tidak lupa mendoakan rekan-rekan semuanya. Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan diluluskan menjadi ASN P3K di tahun 2023 ini. Nah, untuk sistem pengerjaannya, teman-teman silahkan nanti kerjakan terlebih dahulu, dan nanti di akhir saya akan beritahu tentang jawaban-jawaban dari setiap soal yang diberikan. Okay, let's begin the lesson.
Oke, mari kita bahas jawabannya bersama-sama. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, nanti di akhir silakan ditulis di kolom komentar berapa jawaban yang tepat. Nah, untuk nomor 1, seorang siswa mengalami kesulitan memahami materi pelajaran walaupun bahasanya telah disederhanakan. Apa tindakan yang paling efektif untuk membantu siswa ini mengatasi kesulitan tersebut? Yaitu kita lakukan D, ya, kita menjelaskan ulang materi dengan memberikan ilustrasi dan contoh yang lebih banyak. Jadi itu akan lebih memudahkan dan mempermudah pemahaman siswa. Nah, untuk nomor 2, seorang siswa menunjukkan kebosanan saat pembelajaran dan kesulitan untuk tetap fokus. Langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini adalah mengintegrasikan elemen permainan atau aktivitas yang menarik dalam pembelajaran. Nah, karena kan di sini kata kuncinya ada kata kebosanan ya saat pembelajaran. Oke, nomor 3. Seorang guru sedang mengajar matematika dengan penuh semangat. Tiba-tiba pintu kelas terbuka dan salah seorang murid, Rani, masuk dengan wajah terburu-buru. Rani tampaknya terlambat dan sedikit cemas. Guru melihat jam dinding dan menyadari bahwa sudah berlalu 15 menit sejak pelajaran dimulai. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan oleh guru dalam situasi ini? Yaitu D, ya. Memberikan perhatian ekstra kepada Rani setelah pelajaran selesai untuk mencari tahu penyebab keterlambatannya. Ini langkah yang paling bagusnya. Ya, kadang kalau kita sebagai guru itu pasti kita merasa terganggu dan ingin memberikan sebuah pelajaran supaya jera gitu. Tapi D itu adalah langkah yang paling tepat. Nomor 4, di SMP Nusantara, hasil evaluasi menunjukkan bahwa minat literasi siswa berada pada tingkat rendah. Kepala sekolah dan guru merasa perlu mengambil langkah konkret untuk meningkatkan minat literasi siswa. Dalam konteks ini, langkah mana yang dianggap sebagai tindakan yang paling efektif untuk meningkatkan minat literasi siswa secara berkelanjutan? Nah, ini jadi langkah efektif dan meningkatkan literasi siswa secara berkelanjutan, yaitu kita susun program pembacaan rutin setiap hari di kelas. Karena ini akan lebih efektif dan bisa berkelanjutan seperti itu. Nomor 5, sebagai guru bahasa Inggris, Anda ingin mengembangkan keterampilan berbicara siswa dalam konteks simulasi wawancara pekerjaan. Pilihlah jenis penilaian yang memberikan siswa kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan berbicara mereka, mengevaluasi kemampuan komunikasi, dan juga memberikan kesempatan bagi refleksi diri. Oke, ini mau ada penilaian, tapi dengan simulasi wawancara pekerjaan. Nah, kira-kira mana yang paling tepat? Yaitu project, ya, karena project itu otomatis anak bisa mempersiapkan diri dulu dan nanti di akhir tampil. Jadi project itu biasanya ada durasi waktunya, tidak langsung hari itu juga. Oke, selanjutnya ini terkait dengan jawaban manajerial dan sosiokultural. Ya. Nomor 1, sebagai seorang atasan, Ahmad merasa puas dengan kinerja timnya yang terus meningkat. Namun dia menyadari bahwa salah satu anggota tim, Maria, tengah menghadapi masalah pribadi yang berdampak pada pekerjaannya. Ahmad berinisiatif untuk, oke, ini lagi bagus ya kondisi timnya, cuman ada yang satu orang yang punya masalah dan ini berpengaruh ke pekerjaannya. Caranya yaitu dengan mendekati Maria dengan empati, membahas masalahnya, dan menawarkan dukungan. Oke, nomor 2, dalam rapat tim, seorang manajer bernama Siti mendengar ide yang inovatif dari seorang bawahan, Yudi. Sikap terbaik Siti sebagai atasan adalah, oke, ini bawahannya ada yang memiliki ide yang inovatif. Jawaban yang tepat adalah C, mengajukan pertanyaan lebih lanjut untuk memahami dan mengembangkan ide tersebut. Jadi jangan asal terima saja, tapi kita dalami dulu. Kita pahami dulu secara mendetail. 3, Rina, seorang pimpinan perusahaan, menugaskan proyek besar kepada bawahannya, Budi. Namun, Budi merasa tidak yakin dapat menyelesaikan proyek tersebut.
dalam batas waktu yang ditentukan. Sikap yang tepat bagi Rina adalah C, ya, memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan agar Budi dapat berhasil. Jadi kalau dalam situasi ini kan masalahnya tentang confidence gitu, kepercayaan dirian si Budi. Dia itu belum melakukan kegagalan dalam hal ini. Oleh karena itu kita kasih penguatan si Budi ini. Nomor 4, sebagai atasan, Imron dihadapkan pada situasi di mana dua bawahannya, Ana dan Rudi, memiliki konflik antar pribadi. Imron seharusnya mengadakan pertemuan untuk mendengarkan kedua belah pihak dan mencari solusi bersama. Jadi sebagai seorang atasan kita harus berlaku adil dan tidak memihak dan memberikan solusi yang win-win solution kepada bawahan kita. Nomor 5, dalam sebuah perusahaan, Maya, seorang staf, merasa memiliki ide brilian yang dapat meningkatkan efisiensi operasional timnya. Namun ia ragu untuk berbagi ide tersebut kepada atasan langsungnya, Pak Wirto. Maya merasa takut ide tersebut akan dicuri atau diabaikan. Sebagai seorang yang memahami pentingnya kolaborasi, sikap yang seharusnya dimiliki Maya adalah mengajukan ide tersebut kepada atasan dengan menyertakan rencana pelaksanaan yang matang. Jadi matangkan dulu, lalu kita presentasikan di depan atasan. 6. Narto, seorang karyawan, telah bekerja keras untuk menyelesaikan proyek besar yang diberikan oleh atasan, Ibu Dewi. Namun pada saat evaluasi, Ibu Dewi hanya memberikan pujian kepada anggota tim yang tidak terlibat banyak dalam proyek tersebut. Sikap yang seharusnya dimiliki Narto adalah, Narto sudah bekerja keras, tapi ternyata yang dipuji itu adalah malahan temannya yang tidak terlalu banyak bekerja gitu. Nah, langkah Narto yang paling tepat adalah menyimpan kekecewaannya dan tetap bekerja dengan profesional. Di sini ada kata poin positifnya nih, yaitu tetap saja bekerja dengan profesional tanpa harus kita menunggu pujian atau istilahnya ingin dilihat orang gitu. Lakukan saja pekerjaan dengan profesional. Dalam sebuah rapat strategis, atasan Anda memberikan arahan yang tidak sesuai dengan nilai perusahaan dan etika bisnis yang selama ini Anda pegang. Anda merasa dilema antara mengikuti perintah atasan atau tetap setia pada nilai-nilai perusahaan. Tindakan yang paling tepat adalah, di sini keputusan dilema ya. Jadi kita punya atasan nih, tapi atasannya memberikan arahan yang tidak sesuai dengan prinsip Anda dan prinsip perusahaan juga. Mungkin misalkan menyuruh merubah laporan atau mengubah angka keuangan, bisa saja. Apapun itu. Nah, langkah yang paling tepat adalah mencari cara untuk menyampaikan keprihatinan dengan hormat dan bijaksana. Jadi tetap kita beritahukan dia, tapi cara penyampaiannya yang penuh dengan hormat dan bijaksana. Supaya tidak tersinggung dan supaya memberikan sebuah wawasan atau solusi seperti itu. 8. Sebuah tim kerja terdiri dari anggota yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan etnis. Salah satu anggota tim merasa sulit beradaptasi dengan gaya kerja yang berbeda. Bagaimana Anda sebagai pemimpin tim dapat meningkatkan keberagaman dan menciptakan lingkungan yang inklusif? Ini di sebuah tim kerja ya, tapi memiliki budaya dan latar belakang budaya yang berbeda. Nah, jawaban yang tepat adalah mendorong komunikasi terbuka dan saling pengertian. Jadi supaya semua bisa beradaptasi dan bekerja sama. Jadi komunikasi itu adalah faktor penting dalam sebuah tim. 9. Seorang karyawan baru bergabung dengan perusahaan Anda dan memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menyelesaikan tugas-tugas teknis. Namun dia memiliki kebiasaan bekerja sendiri dan tidak suka berkolaborasi dengan tim. Bagaimana Anda sebagai manajer dapat mengelola situasi ini untuk menjaga keharmonisan dalam tim? Jawabannya adalah mengadakan pertemuan tim untuk membahas cara terbaik berkolaborasi. Jadi apabila kita diskusikan, kita akan tahu nih si orang yang hebat ini bagaimana dia bisa berkolaborasi dengan temannya. Seperti itu.
Nomor 10, sebuah organisasi besar mengumumkan kebijakan baru yang mendorong keberagaman dan inklusivitas di tempat kerja. Bagaimana Anda sebagai karyawan dapat berperan aktif dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut? Oke, jawaban yang tepat adalah melaporkan setiap tindakan diskriminatif yang terjadi di tempat kerja. Jadi ini ada kebijakan baru ya yang mendorong keberagaman dan inklusivitas di tempat kerja. Nah, ini langkah konkret yang bisa kita lakukan adalah B ya. Terakhir nomor 11, Anda berada di sebuah daerah terpencil yang jauh dari kota dan tugas Anda adalah mengibarkan bendera merah putih untuk memperingati suatu acara nasional. Namun setelah mencari di sekitar, Anda menyadari bahwa tidak ada toko yang menjual bendera di sekitar daerah tersebut. Opsi apa yang akan menjadi pilihan yang paling rasional dan praktis untuk mengatasi situasi ini? Kita lakukan yang C, mengumpulkan bahan-bahan lokal untuk membuat bendera secara improvisasi. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Silakan ditulis jawaban yang benarnya di kolom komentar dapat berapa poin. Oke, barangkali itu semoga bermanfaat. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.